Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maitasari, MPM 24220053 dari Prodi PGSD kelas 5G. Baiklah, saya akan menjelaskan memahami hakikat pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, pengertian pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap PKR adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama menghadapi dua atau lebih dalam saat yang bersama menghadapi dua atau lebih dalam saat yang sama menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. PKR juga mengandung makna seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Pembelajaran kelas rangkap PKR adalah perangkapan tidak lagi semata-mata dilihat dari dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda, tetapi juga dalam satu tingkat kelas yang sama namun terdiri dari murid dengan tingkat kemampuan dan kemajuan yang berbeda. Perbedaan kemampuan dan kemajuan di antara murid pada tingkat kelas yang sama dapat terjadi tidak hanya dalam satu mata pelajaran yang sama tetapi juga dalam mata pelajaran yang berbeda. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur perbedaan siswa yang terdiri dari dua atau tiga tingkatan kelas dalam satu kelas dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja. Untuk beberapa waktu, pembelajaran kelas rangkap sangat menekankan dua hal utama, yaitu kelas digabung secara interaksi dan pembelajaran terpusat pada siswa sehingga guru tidak perlu berlari-lari antara dua ruang kelas untuk mengajar dua tingkat kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Alasan diadakan PKR. A. Alasan demografi, sulit lokasi terbatasnya sarana transportasi, kemungkinan yang berpindah-pindah, dan adanya mata pencaharian khusus seperti penangkap ikan, menambah kayu, dan sebagainya, mendorong penggunaan pembelajaran kelas rangkap PKR. B. Alasan demografis, untuk mengajar murid dalam jumlah kecil apalagi tinggal dan di daerah kemungkinan yang amat jarak, maka PKR dinilai sebagai pendekatan pengajaran yang praktis. C. Kekurangan guru. Walaupun jumlah guru secara keseluruhan mencukupi untuk mencari guru yang dengan kepista mengajar daerah. D. Terbatasan ruang kelas. Walaupun jumlah murid cukup besar, jumlah ruang kelas yang tersedia jauh lebih kecil daerah pada rombongan belajar. E. Adanya guru yang tidak hadir. Alasan ini tidak hanya berlaku sebagai SD, daerah terpencil di kota besar pun juga berlaku. Langkah-langkah model PKR. 1. Pada bagian pendahuluan 10 menit pertama berikan pengantar dan pengarahan dalam satu ruangan. Gunakan 2. Pemaparan tulis atau satu papan tulis sebagai dua tulisan topik dan menghasil belajar yang diharapkan. 2. Kegiatan inti 60 menit berikutnya terhadap nekan metode yang sesuatu untuk masing-masing kelas selama kegiatan belajar berlangsung. Adakan penetapan bimbingan balikan sesuai keperluan. 3. Pada kegiatan menutup 10 menit terakhir, berdirilah di depan kelas menghadapi kedua kelas untuk mendekatkan review atas materi kegiatan yang baru berlaku.
Kelebihan model PKR 2201. 1. Kegiatan pendahuluan dan penutupan masing-masing kelas dapat dilakukan secara bersama-sama dalam ruangan yang akan digunakan untuk belajar. 2. Tidak buang waktu berlaku hanya untuk dalam pembelajaran, sebab dua kelas melakukan pembelajaran dalam suatu ruangan bersama-sama. 3. Guru mudah dalam melakukan penentuan terhadap siswa selama pembelajaran berlangsung. 4. Hemat tenaga guru karena tidak perlu berpindah-pindah ruangan. 5. Bina persahabatan antar kelas. 6. Guru lebih kreatif dalam merencana pembelajaran agar tetap tercipta iklim kelas yang menyenangkan. Kelemahan model PKR 221. 1. Siswa tidak dapat fokus dengan apa yang setidak dipelajari atau dikerjakan karena tertanggung oleh aktivitas kelas lain. 2. Tidak semua guru memiliki kemampuan mengolah siswa integralkan dalam ruangan yang sama. 3. Bertambahnya pekerjaan administratif, pekerjaan akademi, pelayanan, dan tanggung jawab guru terhadap siswa karena guru mengajar kelas rangkap. Itu saja dari saya. Apabila kata saya mohon maaf, buat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.